miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang paling terdekat dari Masjidil Haram. Nah, inilah di sebelah kiri kita inilah yang namanya Masjid Siti Aisyah. Masjid Siti Aisyah. Dan ini depan kita, persis depan kita ini perbatasan antara di Mekah ya. Ada tugu sedikit sini, itu yang agak kayak torpedo ya itu. Nah, inilah batasnya ini. Ini berada di sekitar daerah Ajiat ya, Ajiat, dekat dengan Masjidil Haram. Insya Allah nanti setelah kita sampai di hotel, kita akan langsung makan ya, langsung menuju ke tempat makan, ke tempat restoran, sambil menunggu petugas yang bagian kunci ya, nanti di sana. Nah, setelah kita masukkan barang-barang bawaan kita, jinjingan kita ke kamar, berwudu, yang mau memperbaiki wudu, membaharui wudu, tajdid wudu, silakan. Setelah itu kita tunggu di lobi. Nanti kita bersama-sama berangkat melakukan umroh. Nah, kita tunggu di lobi. Setelah kumpul semua, nanti kita sama-sama berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Ada tempat-tempat yang sangat mustajab ketika kita melakukan tawaf atau sa'i. Yang pertama, tempat-tempat yang mustajab itu adalah antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di sana kita sangat dianjurkan sekali untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terus berulang-ulang di sana di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, terus tempat yang kedua ada yang namanya Multazam ya. Multazam itu di bawahnya pintu Ka'bah ya. Antara pintu Ka'bah di bawahnya sampai ke Hajar Aswad itu Multazam di sana. Nah, Multazam itu di sana lah banyak orang-orang, ramai sekali di sana yang berdoa. Biasanya mereka itu sampai menempelkan badan mereka untuk berdoa di sana di Multazam itu sangat makbul sekali di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga di Hijr Ismail. Nah, di Hijr Ismail di sana juga salah satu tempat yang sangat dianjurkan untuk berdoa, untuk melakukan sholat hajat di sana. Sholat hajat, silakan bermohon apa yang didoakannya di sana. Insya Allah di sana tempat yang sangat makbul di Hijr Ismail. Di Ismail itu nanti ada tandanya berupa lingkaran kayak tembok gitu. Nanti ada sana lingkaran kayak tembok di sana. Nah, barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, ini hadis, makna hadis, dulu Siti Aisyah sangat sering sekali atau sudah sholat di dalam Ka'bah. Nah, lalu Rasulullah SAW menarik tangannya Siti Aisyah untuk melakukan sholat di Hijr Ismail. Disinilah tempat sholat. Sholat di Hijr Ismail sama artinya dengan sholat dalam Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW. Di sana salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa di Hijr Ismail. Terus yang keempat, tempat yang keempat juga kita sholat di Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim. Itu juga salah satu tempat yang mustajab. Nah, setelah tawaf kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Dulunya yang pertama kali melakukan sholat di belakang Maqam Ibrahim itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Lau ittakhazna min maqam Ibrahim musalla ya Rasulullah?" Nah, kalau seandainya kami melakukan sholat di belakang Maqam Ibrahim, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah terdiam. Dan kemudian beberapa hari kemudian turunlah ayat Al-Quran, Ittakhazu min maqam Ibrahim musalla. Jadinya kerjakanlah sholat di belakang Maqam Ibrahim ya, sebagai tempat sholat. Nah, yang itu asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzul Al-Quran yang mengatakan wattakhizu min maqam Ibrahim musalla adalah itu dari Sayyidina Umar yang bertanya, yang pernah sholat di sana, sehingga yang seterusnya bertanya pada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini.
Nah, terus tempat-tempat yang mustajab juga di tempat sa'i. Nah, antara Safa dan Marwah itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Pokoknya selama kita dalam melakukan umroh, ibadah umroh, di sanalah tempat-tempat yang mustajab. Silakan berdoa apapun di dalam hatinya apa diucapkan, ya, berdoa semampunya saja, berdoa semampunya, apapun doa yang didoakan silakan. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, silakan berbagai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah azim. Itu anjuran ketika kita dalam ritual untuk melakukan umroh. Nah, di sini adalah tempat-tempat yang sangat mustajab sekali yang dianjurkan kepada kita untuk berdoa. Dan nanti ketika kita sampai di tempat sa'i, yang pertama kali kita naiki adalah bukit Sofanya dengan membaca inna Safa wal Marwata min syi'arillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa'a khaira fa innallaha syakrun alim. Nah, itu doanya. Nah, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah dulunya orang-orang Ansor sebelum mereka masuk Islam, mereka itu sama seperti haji. Artinya mereka tawaf di sana. Tawaf di sana di mana berhala itu ditempatkan, satunya di Safa, satunya di Marwah. Mereka melakukan tawaf juga. Yatufu baina Safa wal Marwah. Nah, terus hal itu ditanyakan ketika masuk Islam pada Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah ayat. Sekarang ini bukan lagi untuk menyembah berhala dan lain sebagainya, malahan ini menjadi syiar, ya, inna Safa wal Marwata min syi'airillah. Itu asbabun nuzulnya, bahwa orang-orang Ansor dulu sebelum masuk Islam mereka itu melakukan tawaf juga antara bukit Safa dan Marwah dengan menyembah berhala. Di sana sangat dianjurkan sekali ketika kita melakukan ibadah ritual umroh ini di tempat-tempat manapun, selama di tanah suci ini, itu nilainya sangat luar biasa sekali dibanding dengan tanah-tanah yang lain. Belahan bumi yang sangat kecil ini adalah sangat istimewa sekali, sehingga dijanjikan